Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman, ini ceritanya panjang banget. Kita persingkat aja waktunya ya teman-teman. Oh ya teman-teman, buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Jadi biar aku tuh nambah semangat buat bikin konten-konten tentang cerita seputar sholawat. Kita mulai aja ya teman-teman. Assalamualaikum. Teman-teman, perkenalkan saya DN dari Bogor. Saya ingin berbagi pengalaman saya tentang mengamalkan sholawat. Dulu sebelum saya mengenal sholawat, jujur saya belum bisa mengontrol emosi saya. Setiap kali ada hal sepele saya mudah tersinggung, mudah marah, selalu teringat perkataan-perkataan yang membuat saya sakit hati. Bila saya dinasehati, saya selalu berpikir bahwa ngapain nasehatin, kayak dirinya udah bener aja. Urus aja urusan kalian sendiri. Saya baru tersadar bahwa saya itu julid. Keras kepala, dengki ketika ada orang niatnya mau nolong, tapi saya mikirnya pasti nanti ngomongin ke orang, pasti nanti ngetawain dan segala rupa. Pikiran buruk yang ada di otak saya sampai akhirnya saya mengenal sholawat teh. Alhamdulillah, setelah saya mengenal sholawat dan rutin mendawamkan sholawat setiap harinya, selalu perbaiki sholat di awal waktu, memperbaiki diri saya dari hal yang negatif ke hal yang lebih positif. Saya minta sama Allah agar istiqomah dan ingin terhindar dari penyakit hati. Dan Masya Allah teh, hasilnya bukan hanya diri ini aja yang berubah teh, melainkan rezekiku pun alhamdulillah ngarir terus. Mulai dari hal kecil yang tadinya saya kurang akur sama ipar, alhamdulillah sekarang jadi akur. Ketika ada saudara yang memang sifatnya sombong atau ingin menang sendiri, saya jadi bisa mengimbangi dan berpikir, ya nggak apa-apa, memang mungkin wataknya sudah seperti itu. Saya jadi nggak samanya, nggak kayak waktu dulu, dikit-dikit adu mulut dan nggak saling tegur sapa alias kekanak-kanakan. Sekarang pembawaannya lebih tenang dalam menghadapi ujian-ujian hidup. Sudah tidak peduli dengan hal-hal yang nantinya akan menyeret saya pada penyakit hati. Ketika saya ikhlas menerima setiap ujian hidup, saya peluk dengan sepenuh hati, saya cintai, saya terima, saya maafkan diri saya di masa lalu, dan orang-orang yang saya sakiti dan menyakiti hati saya. Masya Allah, semua jadi terasa mudah dan enteng banget teh. Ketika ada ejekan, omongan orang, saya sudah tidak marah lagi teh. Saya biarkan karena menurut saya setiap orang bebas berpendapat tentang diri saya. Baik buruknya saya di mata orang lain itu bukan menjadi tolak ukur lagi untuk saya. Saya suka dengan saya yang sekarang. Saya merasa menjadi saya yang baru, yang legowo menerima apapun. Dan hasilnya pun gak main-main. Sholawat plus perbaikan diri memang dahsyat hasilnya. Saya bisa melewati semua ujian dengan hati yang ikhlas. Ikhlas ketika belum punya beras, tiba-tiba rezeki ada aja teh. Saat itu suami belum kerja karena memang habis kontrak. Tiba-tiba dapat sembako dari pemerintah. Saya jualan jajanan anak. Alhamdulillah ada aja rezeki untuk menyambung kehidupan. Saya lalui semua dengan ikhlas dan lapang dada. Semua terasa bukan beban, melainkan pembelajaran hidup yang sangat banyak hikmah di dalamnya. Hingga akhirnya teh, alhamdulillah, suami dapat kerja di tempat yang suamiku inginkan dengan gaji 7 juta per bulan. Masya Allah. Jujur aku terharu, senang, ternyata Allah berikan hadiah di saat kita benar-benar ikhlas, sabar menghadapi setiap ujiannya. Buat teman-teman semua, ini bukan cerita hoak, bohong, tapi ini nyata cerita saya. Ayolah lakukan perbaikan diri, sholawat, sholat di awal waktu, maka insya Allah kehidupan kita akan berangsur membaik. Peluk erat, cintai semua ujian yang Allah kasih. Sabar jalani ujiannya, maka insya Allah kita akan dapat kehidupan yang kita inginkan. Setiap harinya saya mendawamkan sholawat Jibril 10-25 ribu per hari. Kadang menjiat 500-1000 per hari. Jadi teman-teman, saya bacanya nggak Jibril terus, tapi diseling. Yang penting saya bersolawat setiap harinya.
Saya baca sehabis sholat fardu dan sunat, sisanya ketika aktivitas. Intinya baca setiap hari ya teman-teman. Jangan sampai hari ini baca besok enggak. Istiqomah, ikhlas, sabar dan tawakal, dan pasrah sepasrah-pasrahnya. Sekian dulu cerita dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Jadi Mbak DN ini melakukan perbaikan diri. Jadi benar teman-teman. Jadi kayak cerita yang kemarin aku jadi seneng banget cerita tentang yang si abang yang jualan sayur sama. Jadi kebanyakan di sini yang melakukan perbaikan diri. Ketika melakukan perbaikan diri, mencintai setiap ujian yang datang pada diri kita, yang menghampiri diri kita, itu kita cintai. Kayak contoh misalkan, jadi ini juga teman-teman aku terapin ya teman-teman. Misalkan ada teman-teman, misalkan gini nih, ada yang datang ke kita minta tolong, misalkan entah itu mau minjem uang atau minta tolong nitipin anak atau entah itu minta tolong nitip ke warung atau apa, itu udah kita terima aja. Kalau misalkan memang kita bisa, ya kita terima. Tapi kalau misalkan kita tidak bisa, usahakan menolaknya, jangan sampai menyakiti hati orang tersebut. Kayak gitu teman-teman, ini pengalaman aku ya teman-teman. Ditambah lagi, udah kita ikhlas aja. Kayak pengalaman aku juga ini teman-teman. Misalkan kita belum punya makanan sama sekali untuk hari ini. Misalkan belum punya beras, atau misalkan nggak punya uang 1.000 pun. Aku udah ngerasain teman-teman gimana rasanya. Disolawatin aja teman-teman. Solawatin sebanyak-banyaknya, semampu yang kita bisa. Misalkan kita solawatan setiap habis sholat, sisanya sambil aktivitas. Kayak gitu teman-teman. Disolawatin terus. Dan jalannya tuh ada aja teman-teman. Kayak aku, entah itu tiba-tiba ada yang laundry, entah itu tiba-tiba ada saudara datang tiba-tiba ngasih uang jajan ke anak aku, entah itu tiba-tiba ada pertolongan dari pemerintah sembako. Kayak gitu teman-teman. Sama, aku juga udah ngalamin apa yang Mbak Den ini alami. Terus tiba-tiba ada yang Jumat berkah. Di sini alhamdulillah banyak banget teman-teman yang Jumat berkah. Jadi jangan berpikir kita itu manusia yang paling sulit, yang paling susah banget. Jadi ketika kita berpikir seperti itu, ya itu yang akan terjadi. Tapi ketika kita belum punya makanan, udah kita ikhlas, kita pasrah, udah mau Allah apakan aja, terserah Allah. Misalkan kata Allah hari ini, ya udah kamu harus nunggu misalkan sampai jam sekian, udah kita pasrah aja. Toh dengan kita nunggu, kenyataannya kita masih hidup kan teman-teman, kita masih bernafas, iya kan? Nah, daripada waktu kita nunggu, kita sia-siakan waktunya hanya untuk ngedumel, hanya untuk bertanya-tanya, aduh kapan ditolongin, mendingan solawatan aja sambil kita nungguin kapan Allah kasih. Kitanya sabar, kitanya ikhlas, kitanya legowo, udah disolawatin aja. Jadi lebih bermanfaat, lebih berfaedah. Jadi ketika kita nunggu nih, misalkan kita belum punya makanan sama sekali, belum punya uang sama sekali, disolawatin. Kitanya nunggu, kata Allah tunggu nanti dulu sampai misalkan jam sekian, solawatin terus. Itu jadinya hati kita tenang, nggak gerasak gerusuk, jadi legowo aja, jadi dibawanya enteng aja gitu teman-teman. Jadinya apa ya, rasanya tuh nggak ada beban. Padahal kalau mau dipikir ada beban, tapi kayak nggak ada beban. Ini yang udah aku alamin, ini yang udah aku praktekin teman-teman. Makanya kenapa aku bisa sharing cerita kayak gini, karena aku udah ngalamin rasanya kayak gimana. Beda dengan kalau misalkan kita nggak punya apa-apa untuk hari ini, misalkan nggak punya makanan sama sekali tapi nggak disolawatin, itu rasanya beda teman-teman. Itu rasanya berat, ngerasa terpuruk banget. Tapi beda ketika kita udah bersolawat, disolawatin terus, disolawatin.
itu hati tuh akan tenang teman-teman, akan tenang banget. Dicobain dulu teman-teman, sok teman-teman misalkan hari ini lagi sakit hati sama seseorang, misalkan ada yang datang ke rumah teman-teman sakit hati, dikatain atau misalkan dicemooh atau misalkan dihina, diejek, dicaci, dimaki, tapi nggak akan merubah semuanya teman-teman. Walaupun kita habis dicaci, habis dimaki, habis didatengin, habis di apa itulah yang versi teman-teman, kita kenyataannya tetap masih hidup, masih tetap bernafas. Nah, gunakan waktu itu untuk bersolawat daripada kita menggunakan waktunya untuk berpikir hal-hal negatif. Karena memang benar teman-teman, ketika kita meminjam, nanti ketika misalkan kita punya uang atau gajian, bayar. Meminjam, bayar. Meminjam, bayar. Teman-teman bisa lakuin tips ini, di stop, terus pasrah. Udah terserah Allah aja. Apa-apa teman-teman, ini tuh pembelajaran hidup. Pembelajaran hidup yang akan bikin kita kuat ke depannya. Gak apa-apa misalkan hari ini kita dicemooh, dibenci, diomongin, atau apa. Terserah. Semua itu akan berlalu seiring berjalannya waktu. Gak usah takut. Karena misalkan gini, kita takut, tapi kenyataannya tetap kita tuh masih hidup. Kita punya anak yang harus yang butuh perlindungan kita, yang butuh kita. Kayak gitu teman-teman. Jadi ayo teman-teman, misalkan teman-teman punya masalah apapun, sebesar apapun masalah teman-teman yang lagi teman-teman hadapi, disolawatin aja. Terus kitanya ikhlas, kitanya legowo gitu, kita benar-benar menerima takdir, ketentuan yang udah Allah kasih untuk kita hari ini. Kita harus kayak gini, udah kita ikhlas aja, kita terima aja. Karena semakin kita menerima, semakin kita memeluk erat apa yang sudah Allah takdirkan untuk kita, itu kita ikhlas, itu akan ngalir dengan sendirinya. Dan itu justru akan membuka pintu-pintu rezeki untuk diri kita sendiri tanpa kita sadari. Beneran teman-teman. Misalkan contoh kayak gini ya, ini udah sering aku alami. Yang tadinya misalkan kita tuh sering ngejelimet pikirannya, ngeruwet terus. Ya itu semakin kita ngeruwet, pikiran kita ngeruwet, ya itu yang akan semakin datang ke dalam hidup kita, itu yang akan terjadi. Kejadian itu yang kita pikirkan di dalam pikiran kita, itu yang akan terjadi teman-teman. Tapi ketika kita bersolawat, kita solawat nih teman-teman, kita bersolawat sebanyak-banyaknya, kita ikhlas. Jadi ketika kita bersolawat sebanyak-banyaknya, orang mau ngomong apa, mau ngejelek-jelekin kita udah gak akan marah. Dicobain. Mungkin awalnya iya marah-marah masih, tapi kesononya insya Allah enggak. Kita udah lebih pasrah, kita udah lebih ikhlas. Teman-teman bisa nyobain ini, karena ketika teman-teman belum nyobain, ya teman-teman gak akan pernah tahu hasilnya kayak gimana. Makanya dicobain. Oh iya, buat teman-teman yang mau pesen minyak keletik, bisa langsung chat ke nomor yang udah aku sediain. Yang mau cerita seputar sholawat, tentang keajaiban sholawat, bisa langsung chat ke nomor yang udah aku sediain. Buat stok minyak, alhamdulillah masih ada, karena alhamdulillah kemarin bikin lagi, dan ini alhamdulillah udah banyak banget yang cocok. Kutu rambut anak-anaknya pada hilang, alhamdulillah bermanfaat. Jadi akunya juga ikut seneng teman-teman. Jadi oh iya, ini bikin minyak yang bermanfaat, karena ini tuh 100% minyak kelapa asli murni tanpa campuran apapun teman-teman. Dan ini tuh bisa awet sampai tahunan. Ini bisa diminum dan bisa juga buat kemarin ada yang nyobain buat masak rendang, katanya rendangnya ketika dipakein minyak keletik itu si rendangnya rasanya jadi kayak ada minyak-minyaknya, itu jadi lebih beda rasanya gitu. Tapi aku belum nyobain ya teman-teman, nanti aku mau cobain buat testimoni juga ke teman-teman.
Jadi kayak gitu buat teman-teman semua, ayo semangat bersolawat. Apapun masalah yang teman-teman hadapi sekarang, versi teman-teman disolawatin aja. Karena dengan bersolawat itu kehidupan kita insya Allah akan berangsur membaik. Sekian dulu untuk hari ini. Yang belum subscribe silahkan ditekan tombol subscribe-nya. Yang udah subscribe aku ucapin makasih banyak, karena tanpa kalian apalah channel Teh Ai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.